Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovina Putri Ginting dari kelas 01 SKP 015 akan menjelaskan sejarah komputer guna memenuhi tugas pengantar aplikasi komputer. Sejarah komputer. Komputer yang kita kenal saat ini adalah merupakan evaluasi dari perubahan teknologi komputer yang selalu berkembang dari waktu ke waktu, dan dari kemajuan yang ada saat ini masih sangat memungkinkan terjadi perubahan seiring dengan semakin majunya teknologi dan kebutuhan manusia, sehingga sebagai pengguna kita juga harus selalu mencoba untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang komputer itu sendiri. Berawal sejak ditemukan sempoa di Asia kecil sekitar 5.000 tahun yang lalu, dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Dengan alat ini, memungkinkan penggunanya dapat menghitung dengan menggunakan alat bantu tersebut. Kalkulator mekanik mulai populer sejak Charles menemukan mesin yang dapat mengoperasikan 4 operasi dasar matematika, yakni penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Charles menciptakan alat yang ia beri nama arithmeter karena kemampuannya membuatnya terkenal hingga Perang Dunia Pertama. Komputer digital sebenarnya diciptakan oleh seorang profesor matematika Inggris yang bernama Charles Babbage. Pada tahun 1812, Babbage melihat bahwa terdapat keterkaitan antara kalkulator mekanik dan matematika. Perkembangan komputer mulai dari komputer generasi pertama 1943. Pada fase ini, mulai ditemukan komputer berjenis ENIAC. ENIAC dikembangkan oleh Angkatan Darat AS dengan tujuan untuk menghitung tabel tembakan senjata. Komputer ini memiliki berat sekitar 30 ton dengan daya listrik sebesar 200 kW. Komputer generasi kedua 1948 sampai 1956. Pada fase ini ditemukan model komputer LARC yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom. Komputer ini dapat menangani sejumlah data yang besar. Mesin komputernya sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis. Hanya ada 2 LARC yang pernah dipasang dan digunakan, yaitu satu di California dan yang lain ada di USA. Model komputer ini telah menggantikan bahasa mesin dengan bahasa yang sudah disingkat-singkatkan. Komputer generasi ketiga 1958. Pada fase ini mulai ditemukan sirkuit pembentuk piringan kecil dari pasir kuarsa yang dapat menghilangkan panas pada transistor. Seorang insinyur di Texas Instruments, Jack, mengembangkan piringan kecil tersebut pada tahun 1958. Para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam suatu chip tunggal yang dinamakan semikonduktor, sehingga menghasilkan sebuah komputer yang semakin kecil karena komponen yang ada di dalamnya dapat dipadatkan dalam suatu chip. Komputer generasi 4 1971 sampai sekarang. Pada fase ini mulai dibuat chip Intel 4004. Jumlah komputer melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. 10 tahun kemudian 65 juta komputer digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil, dari komputer yang berada di atas meja menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau sering kita sebut laptop, atau bahkan komputer yang dapat digenggam. Pada fase ini muncul persaingan antara IBM dengan perusahaan Apple dalam memperebutkan pasar komputer. Baik, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Fortunata Elfridayun. Saya dari kelas 01 SAKP 015 Akuntansi S1. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan materi tentang pengenalan komputer. Di materi ini, saya menjelaskan bagian penggolongan komputer. Secara umum, penggolongan komputer dibagi dalam 4 golongan, yaitu yang pertama, berdasarkan data yang diolah. Data yang diolah oleh komputer sangat banyak jenisnya. Ada data yang berupa angka, gambar, dan lain-lain. Serta ada juga komputer yang dapat mengolah data-data tersebut secara bersama-sama, yaitu yang pertama, digital komputer merupakan jenis komputer yang dapat mengolah data yang bersifat kuantitatif seperti angka dan huruf. Yang kedua, analog komputer merupakan jenis komputer yang dapat mengolah data yang bersifat kualitatif seperti keadaan, suhu, ketinggian, dan lain-lain. Yang ketiga, hybrid komputer merupakan jenis komputer yang dapat mengolah data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, berdasarkan penggunaan. Berdasarkan penggunaannya, komputer dibagi dalam 2 bagian, yaitu yang pertama, general purpose komputer, dan kedua, special purpose komputer. 3. Berdasarkan kapasitas dan ukuran. Berdasarkan kapasitas dan ukurannya, komputer dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran kecil, contohnya tablet. Yang kedua, komputer mini merupakan komputer yang mempunyai kemampuan beberapa kali lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro. Yang ketiga, komputer mainframe merupakan komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor. Yang keempat, superkomputer merupakan jenis komputer yang secara fisik memiliki ukuran fisik yang sangat besar. 4. Berdasarkan generasi. Berdasarkan generasi, komputer dibagi menjadi 5 generasi, yaitu generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Ciri-ciri komputernya adalah yang pertama, komponen yang digunakan adalah tabung hampa. Yang kedua, program dapat dibuat dalam bahasa mesin. Yang ketiga, menggunakan simpanan luar magnetik tape dan magnetic disk. Yang keempat, ukuran fisik komputer besar. Yang kelima, cepat panas. Yang keenam, prosesnya kurang cepat dan kecil simpanannya. 7. Membutuhkan daya listrik yang besar. Yang kedelapan, orientasinya terutama pada aplikasi dan bisnis. Generasi kedua, pada tahun 1959 sampai 1964. Ciri-ciri komputernya adalah 1. Komponen yang digunakan adalah transistor. Yang kedua, program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi. Yang ketiga, menggunakan simpanan luar magnetik tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk atau display. Yang keempat, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. 5. Ukuran fisik komputer lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Yang keenam, proses operasi sudah cepat. Yang ketujuh, membutuhkan lebih sedikit daya listrik. Yang kedelapan, orientasinya tidak hanya bisnis tapi juga aplikasi teknik. Generasi ketiga, pada tahun 1964 sampai 1970. Ciri-cirinya adalah yang pertama, komponen yang digunakan adalah IC. Yang kedua, peningkatan dari software. Yang ketiga, lebih cepat dan lebih tepat. Yang keempat, kapasitas memori lebih cepat, lebih besar. 5. Menggunakan simpanan luar disk magnetik yang bersifat random access. Yang keenam, penggunaan listrik lebih hemat dari generasi sebelumnya. Yang ketujuh, memungkinkan multiprocessing dan multiprogramming.
8. Harga semakin murah dibandingkan komputer generasi sebelumnya. 9. Kemampuan komunikasi data dari satu komputer ke komputer lainnya. Generasi keempat. Pada tahun 1970 hingga sekarang, ciri-cirinya adalah 1. Penggunaan chip dengan teknologi LSI kemudian dikembangkan menjadi FLSI. Yang kedua, digunakannya mikroprosesor dan semikonduktor untuk memori internal komputer. Yang ketiga, memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Yang keempat, kapasitas memori jauh lebih besar. Generasi kelima yaitu generasi masa depan, generasi komputer masa depan. Berikutnya sistem komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data yang menghasilkan sebuah informasi. Untuk menghasilkan sebuah informasi, maka perlu adanya elemen pokok seperti yang pertama hardware atau perangkat keras komputer yang terdiri dari perangkat keras dasar, misalnya komputer dan misalnya keyboard, dan perangkat keras tambahan misalnya printer. Yang kedua software atau perangkat lunak komputer yang terdiri dari yang pertama sistem operasi, contohnya Linux. Yang kedua bahasa pemrograman. Yang ketiga software aplikasi, contohnya MS Office 2016. Yang ketiga brainware. Selanjutnya pengantar arsitektur komputer dan komunikasi. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows, mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskannya komunikasi telepon antar manusia. Standar dan prosedur komunikasi telepon tidak pernah dimaksudkan untuk mengakomodasikan komunikasi digital yang sangat cepat yang dibutuhkan antar komputer. Berikutnya evolusi aplikasi komputer. Sistem informasi adalah sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik atau physical system perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya berwujud, bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual atau virtual system terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sebagai contohnya adalah ruang penyimpanan persediaan yang menyimpan barang-barang. Persediaan merupakan sistem fisik dan file induk persediaan berbasis komputer adalah suatu sistem virtual yang mencerminkan sistem fisik. Selanjutnya, masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keberagaman alat-alat input dan output. Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam satu waktu tertentu. Sekian presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.